放唐僧肉，最经典的西妖铁阵，不利。是，真玩大了。Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita berjudul Zhu Tianji part yang kedua. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, saat ini Lin Fei yang baru saja sampai di depan gerbang tiba-tiba saja teringat akan dirinya bersama sang guru di kehidupan sebelumnya. Tak berselang lama, mereka berdua pun akhirnya bergegas memasuki gerbang gua es misterius. Setelah Lin Fei memasuki gua itu, rupanya Song Tianxing sendiri tiada henti-hentinya mencoba menakut-nakuti Lin Fei dengan menyebutkan suasana di tempat itu yang sepanjang tahun terasa sangat dingin karena disebabkan oleh kedalaman gua. Meskipun telah ditakuti beberapa kali, tetap saja tidak mengubah sikap Lin Fei yang sejak tadi masih saja santai menanggapinya dengan cara menyuruh Song Tianxing pergi jika memang merasa sangat takut. Mendengar perkataannya, Song Tianxing pun beralasan kalau sebenarnya dirinya hanya ingin memberitahu situasi Lin Fei saja. Lantaran gua es misterius merupakan salah satu dari 10 tempat terlarang di dunia Luofu. Namun Lin Fei sendiri malah bergumam kalau tempat ini jauh lebih tenang dibandingkan Dark Abyss. Melihat sikap Lin Fei yang begitu santai, Song Tianxing pun berteriak padanya untuk jangan menyesalinya. Sesampainya mereka di tempat itu, Song Tianxing pun mengajak Lin Fei untuk menuju perkemahan terlebih dahulu dan menyarankan agar melawan monster iblis di kota Yinhe besok pagi saja. Namun karena Lin Fei berpikir kalau monster iblis tidak akan banyak muncul di siang hari, ia pun memutuskan untuk mencari monster iblis sekarang juga. Mendengar keputusan Lin Fei, Song Tianxing pun sangat terkejut dengan mengatakan kalau praktisi puncak ranah pembangunan fondasi pun tidak akan sesombong sikap Lin Fei. Oleh karena Lin Fei berisi keras, Song Tianxing pun akhirnya bersedia mengantarkan Lin Fei ke kota Yinhe. Sesampainya mereka di Sungai Yin, Lin Fei pun meminta Song Tianxing untuk segera pergi. Mendengar perkataannya, Song Tianxing pun merasa sangat kesal lantaran dirinya sudah terlanjur repot-repot memperingatkan Lin Fei meskipun telah diabaikan. 这可是你自己找死！我回去吧。人不当回事。哎呀，那。 Saat Lin Fei melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja ia diikuti salah satu monster iblis. Nah, di sini Lin Fei merasa kalau monster itu cukup pintar, lantaran sedang menunggu mangsanya menyerang terlebih dulu. Sampai pada akhirnya, iblis ular yang menyerangnya dari belakang itu pun dapat dibunuh Lin Fei dengan sekali tebasan saja. Singkat cerita, Lin Fei pun masih melanjutkan melawan gerombolan para iblis ular di dekat Sungai Yin. Namun tiba-tiba saja, gerombolan iblis ular yang lain pun turut bermunculan menyerang Lin Fei. Nah, di sini Lin Fei pun justru terkejut karena iblis ular kali ini terlihat begitu banyak dari sebelumnya. Tadinya Lin Fei masih mampu untuk menghabisi satu persatu monster yang masih saja bermunculan. Namun di saat ia terjatuh, dirinya pun akhirnya terkepung banyak ular iblis di sana. Akan tetapi semua kejadian itu tidaklah nyata, karena sebenarnya kejadian itu hanyalah sebuah bayangan mimpi yang dialami Song Tianxing. Oleh karenanya, Song Tianxing pun akhirnya bergegas pergi memeriksa kondisi Lin Fei. Sesampainya di sana, ia pun akhirnya mencari keberadaan Lin Fei dengan memanggil namanya. Sampai suatu ketika, Song Tianxing pun akhirnya menemukan keberadaan Lin Fei yang saat itu sedang mengumpulkan harta karun yang telah dirinya dapat setelah membunuh ular iblis.
Saat Lin Fei bertanya padanya kenapa ada di sini, Song Tianxing pun justru malah berbalik tanya apakah Lin Fei membunuh monster iblis itu sendirian. Belum juga Lin Fei menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba saja ada satu iblis ular basilis muncul dari dalam sungai Yin. Tanpa mendengar ocehan Song Tianxing yang ingin menyerang ular itu dengan bekerja sama, Lin Fei pun bergegas membunuh ular itu seorang diri. Melihat Lin Fei dapat dengan mudah membunuh iblis ular itu, Song Tianxing sendiri malah terlihat kebingungan dan merasa kalau Lin Fei tidak mungkin sekuat ini, karena memang sebelumnya Lin Fei sendiri bukanlah tandingannya. Oleh karenanya, ia pun mencurigai sesuatu yang aneh di dalam pedang milik Lin Fei. Melihat sikapnya, Lin Fei pun sedikit khawatir kalau Song Tianxing telah mengetahui jika dirinya bukanlah Lin Fei yang asli. Alhasil, Song Tianxing pun akhirnya menukarkan pedangnya dengan milik Lin Fei untuk mencari tahu kecurigaannya. Nah, di saat itu, kebetulan bersamaan dengan kemunculan iblis ular basilis lainnya. Song Tianxing pun mencoba menyerang menggunakan pedang itu yang sempat ia kira memiliki sebuah kekuatan ajaib. Namun rupanya usaha Song Tianxing masih saja gagal dikarenakan pedang yang dirinya gunakan justru patah saat mengenai ekor ular iblis itu. Sampai pada akhirnya Lin Fei lah yang harus bergegas menghabisi ular iblis tersebut. Sesaat kemudian, ia pun melihat darah murni di wajah Song Tianxing yang dirinya duga telah memancing para iblis ular yang selalu berdatangan. Alhasil, ia pun akhirnya menggunakan Song Tianxing sebagai umpan agar para iblis ular dapat bermunculan. Sesaat setelah itu, tiba-tiba saja ada sebuah monster iblis yang ukurannya jauh lebih besar dari iblis ular sebelumnya. Oleh karenanya, Lin Fei pun merasa kalau ular iblis yang muncul saat ini terasa sedikit berlebihan dari perolehan sebelumnya. Lantaran yang muncul saat ini ialah sosok kaisar iblis, ia pun segera membopong Song Tianxing dan bergegas pergi menjauhi tempat itu. Akan tetapi, usaha tersebut gagal setelah tempat itu dihantam keras oleh kaisar iblis yang berusaha menghentikan Lin Fei. Tadinya, Lin Fei saat itu mencoba menyerang kaisar iblis tersebut. Sampai suatu ketika, ia pun tersadar akan sebuah tanda di kepalanya yang telah ia berikan di kehidupan sebelumnya di saat ular itu masih kecil. Hah? 你认真的？盖了章就不能反悔啊？去就会。Alhasil, ia pun mengerti kalau kaisar di depannya itu merupakan sosok ular bernama Xiao Xiao yang pernah hidup bersama di kehidupan sebelumnya. Oleh karenanya, Lin Fei pun meminta maaf dan mengatakan banyak hal padanya setelah sekian lama. Sampai pada akhirnya, Xiao Xiao pun akhirnya pergi meninggalkan Lin Fei. 快点去什么化形啊！厉害，就不听话了是不是？现在这么大个，人形就能一直陪着我了，还不快去化形？ Nah, di sini Lin Fei hampir saja lupa kalau Song Tianxing saat itu masih saja pingsan. Di saat yang sama, ia pun juga merasa kalau dalam tubuh Song Tianxing tidak terdapat sebuah aura jahat. Dalam artian, dirinya bukanlah sosok reinkarnasi dari Kaisar Abyss. Singkat cerita, Song Tianxing pun akhirnya terbangun di tempat tidur di saat senior Wang Lingguan mulai menyentuh kepalanya. Mengetahui kehadirannya, ia pun mulai menceritakan apa yang telah dirinya lihat saat berada di dekat Sungai Yin.
Mendengar perkataannya, Wang Lingguan pun justru menamparnya, bahkan menyuruhnya agar tetap diam lantaran dirinya telah mengetahui kejadian sebenarnya berdasarkan laporan Lin Fei. Di saat Song Tianxing mencoba menjelaskan, Wang Lingguan pun justru berpesan padanya agar tidak melebih-lebihkan fakta hanya untuk menyelamatkan reputasi. Sesaat setelah itu, Wang Lingguan pun akhirnya bergegas pergi dan menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik karena konferensi faksi pun akan segera dimulai. Setelah kepergiannya, Song Tianxing pun merasa sangat kesal karena Lin Fei telah membuat Wang Lingguan salah paham padanya. Namun tiba-tiba saja ia mempertanyakan sesuatu. Kenapa Lin Fei berusaha menyembunyikan keberadaan Kaisar Iblis? Oleh karenanya, Song Tianxing pun mengklaim kalau kekuatan Lin Fei sangat kuat disebabkan karena telah membuat kesepakatan dengan para iblis dan menggunakan cara yang tidak benar. Alhasil, Song Tianxing pun akhirnya bergegas pergi mengikuti Lin Fei demi mendapatkan sebuah bukti untuk ditunjukkan kepada Wang Lingguan. Sesampainya di sekitar tebing paruh elang, tiba-tiba saja Lin Fei merasa masuk angin karena kondisi di sana begitu dingin. Alhasil, ia pun menggunakan sebuah energi kematian untuk menipu para iblis di sana. Namun tiba-tiba Song Tianxing masih saja mengikutinya dengan menerobos formasi teleportasi. Karena kedatangannya, hal itu pun justru malah mengundang amarah para ular iblis. Oleh karenanya, Lin Fei pun menghampirinya dan menyuruhnya agar tidak keluar dari gelembung untuk menyembunyikan nafas. Di saat yang sama, Song Tianxing justru malah menyalahkan Lin Fei yang berani datang ke tebing paruh elang. Nah, saat itu ia menduga kalau Lin Fei tengah bersepakat dengan iblis dan mencurigainya yang tengah datang kemari untuk menghancurkan segel Kaisar Iblis Ular. Mendengar perkataannya, Lin Fei pun menanyakan tentang segel Kaisar Iblis yang dimaksud olehnya. Alhasil, Song Tianxing pun harus menjelaskan mengenai segel Kaisar Iblis yang tak begitu dimengerti olehnya. Setelah mendengar jawabannya, Lin Fei pun merasa lega lantaran Kaisar Iblis yang dimaksud bukanlah Xiao Xiao sang ular miliknya. Karena Song Tianxing saat itu salah paham dengannya, Lin Fei pun menjelaskan jikalau memang ia sedang berkolusi dengan iblis, sejak tadi ia pun pasti tidak akan menyelamatkannya. Mendengar penjelasannya, seketika Song Tianxing merasa kalau dirinya sedang mengalami kesalahpahaman. Namun tiba-tiba saja ada sebuah cahaya khusus muncul secara kebetulan di hadapan mereka yang diduga merupakan energi esensi yin tingkat mistik. Setelah mengetahuinya, sontak Song Tianxing merasa sedikit tertarik dengan energi esensi tersebut. Sampai-sampai ia pun malah terjebak ke dalam ilusi hingga tanpa sadar dirinya justru berlari menuju cahaya itu. Melihat tindakannya, Lin Fei pun akhirnya bergegas mengejar Song Tianxing yang saat itu tanpa sadar menyerang para ular iblis. Beruntungnya, Lin Fei pun akhirnya berhasil menyadarkan Song Tianxing sesegera mungkin. Penasaran dengan keseruan kelanjutan petualangan Lin Fei di Gua Es Misterius? Untuk mengetahui kisah kelanjutan Zhu Tianji part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.